Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 217 Jakarta. Di sini ada sebuah kegiatan workshop yang diikuti oleh para guru, tenaga kependidikan, dan juga para orang tua murid. Nah, ini adalah dalam upaya mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan tanpa kekerasan. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelum jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. SMP 217 Jakarta. Stop kekerasan. Hidayah dan inayahnya, sehingga pada siang yang cukup cerah ini kita dapat berkumpul di ruang media SMP Negeri 217 Jakarta dalam lanjutan kegiatan Raker SMP Negeri 217 tahun 2025 yang pada kesempatan ini akan menghadirkan Ibu Menro Listianti MSI, Komisaris KPAI, Komisioner KPAI periode 2017-2022, sekaligus beliau adalah pemerhati anak. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat acara, maka kita akan segera buka acara ini. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah untuk yang beragama Islam, dan untuk yang beragama non-Islam kami persilahkan untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan ini kita akan mendengarkan pengarahan atau sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 217 Jakarta. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Haja Erni Agustina Siregar, kami persilakan. Terima kasih Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Semangat dong. Semangat. Ya, kita kehadiran orang hebat, jadi pada menunggu apa nih gitu. Ya, alhamdulillah bersama-sama dengan Bu Retno ya Bapak Ibu ya, sehingga apa yang kita harap dari kegiatan ini nanti bisa tercapai. Bapak Ibu, mari kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita ke alam dan berilmu dan berpengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Pak Nahman selaku Kasatpol SMP 217, Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, dan istimewa ada mama-mama nih. Wah, yang sudah berkenan memenuhi undangan kami ya ibu-ibu. Pengennya itu sih banyak atau semua gitu, tapi kita belum bisa memenuhinya. Mudah-mudahan ibu-ibu nanti bisa mewakili ya. Dan khusus kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bu Retno yang sudah berkenan memenuhi undangan kami. Sepertinya pertemuan kita ini adalah pertemuan istimewa ya Bapak Ibu. Tadinya kita menjadwalkan di hari Jumat, tapi Bu Retno tidak bisa karena ada kegiatan dari pagi hari. Lalu kami melanjutkan hari Sabtu seharian penuh. Kemudian kita lanjutkan hari ini Bu Retno, insya Allah nanti kita melanjutkan lagi di tanggal 21. Wah, hebat. Ya, mudah-mudahan semua rangkaian kegiatan rapat kerja bisa terlaksana dengan baik. Amin. Demi tercapainya harapan kita semua untuk ambil bagian membangun pendidikan di negeri kita ini. Nanti Bapak Ibu kita dengarkan sama-sama apa yang disampaikan oleh Bu Retno. Dan tentunya ini bisa menjadi penyemangat kita ya Bapak Ibu ya, bahwa di hadapan kami ada 713 peserta didik, kemudian ada guru-guru sebanyak 35,
ditambah dengan 10 tenaga kependidikan. Begitu Bu Retno sebagai pengetahuan. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi yang kuat ya Bu ya. Amin. Pertemuannya mungkin tidak hanya sampai di sini karena kita juga pengen mempertemukan dengan anak-anak. Suatu kali mungkin Bu Retno punya waktu dan kami bisa mempersiapkan. Siap. Tapi mohon izin Bu Retno kalau bertemu dengan anak-anak itu nggak bisa di ruangan seperti Oh ini. iya, betul Ya. Bu. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih kembali. Kita ikuti acaranya dengan baik. Saya sampaikan pantun ya Bu Retno. Iya. Ya, seiring balam dengan merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam kami seiring salam dan sembah kami, salam kami jari 10. Selamat datang Bu Retno. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, kita akan melangkah kepada acaranya. Jadi kita Siap, mau Bu. kalau mungkin Baik. selama ini kita melihat Ibu Retno cuma di TV ya. Sekarang bisa ketemu langsung. Nanti setelah acara boleh foto-foto Bu. Boleh ya Bu? Boleh. Jadi Dengan senang hati. Ya Allah Bapak, terima kasih Ibu Retno banyak. ini adalah komisioner KPAI periode 2017-2022 dan beliau ini juga sekaligus pemerhati anak. Jadi tidak salah apabila pada hari ini akan membawakan menyampaikan materi mengenai penegakan dan penanggulangan kekerasan di sekolah dan lingkungan. Ya. Kepada Ibu Retno Listiarti MSI kami persilahkan. Ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu MC. Terima kasih juga Ibu. Oke. Mati ya ininya. Sebentar. Baik, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, guru ya. Kemudian ada tadi Ibu Kepala Sekolah menyebut ada juga yang strukturalnya ya Bu ya, tenaga kependidikan, kemudian juga ada orang tua murid ya. Baik, lengkap nih ya kita. Oke. Ngeceknya yang mana? Nggak ada ini ya. Oh. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya di Indonesia ini terkait kekerasan ya di pendidikan itu ada yang namanya Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Dia menggantikan Permendikbud sebelumnya, yaitu Permendikbudristek yang sebenarnya ditandatangan Pak Anies Baswedan dulu, yaitu 82 tahun 2015. Lalu ini disempurnakan oleh Pak Nadiem melalui Permendikbudristek 46 tahun 2023. Oke. Oh ya, next. Bapak Ibu, sebenarnya ini buat siapa sih Permendikbud ini? Permendikbud ini tuh sebenarnya buat kita semua. Jadi yang ada di sekolah. Jadi itu juga bisa untuk guru, ya, jadi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik. Itu bisa karena di sekolah banyak bisa terjadi. Misalnya antar peserta didik kekerasan, atau guru kepada peserta didik, atau peserta didiknya yang melakukan kepada guru, atau orang tua muridnya ngelakuin ke anak kepada guru karena tidak menerima sesuatu yang disampaikan oleh guru, misalnya gitu ya. Kan banyak kasus kan. Nah, maka ini meliputi semuanya. Lalu keistimewaan dibanding yang sebelumnya, aturan itu melibatkan pemerintah daerah. Jadi di situ tuh ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selain Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Nah, kenapa? Ya karena penyelesaiannya nggak bisa satu. Jadi saya nih sebelum dari sini baru saja rapat koordinasi kasus, ya, konferensi kasus dengan kepolisian, dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Kementerian Sosial, dengan KPPA. Kita sedang menyelesaikan kasus 3 orang anak. Kekerasannya tidak dari sekolah, tapi dari rumah. Nah, tapi anak ini seringkali nggak masuk. Lalu dia cerita bajunya tuh sengaja disobek sama ibunya, digunting agar anak ini nggak sekolah. Dan anak ini dieksploitasi secara ekonomi, yaitu dengan disuruh menjual tisu. Kalau tisunya nggak laku dengan kuota atau yang sudah dia tetapkan, maka anak ini dipukuli. Bahkan kebutuhan dasar anak ini tidak terpenuhi seperti makan, dia harus cari sendiri,
hak atas pendidikan dia nggak boleh karena harus berjualan, dan pelaku kekerasan. Untungnya Pak RT itu dapat laporan warga malam itu anak ini tuh 3 anak ini dipukuli. Lalu RT akhirnya lapor ke polisian dan ditangkaplah. Dalam proses penangkapan itu anak ini usianya beda-beda, 3 anak dari 3 ayah yang berbeda, dan dari agama yang juga kebetulan ada berbeda. Kemudian anak ini secara fisik belum kelihatan kecuali lebam karena waktu itu ditendang pada saat peristiwa itu. Tapi satu anak itu dipukul hidungnya hingga mengeluarkan darah. Nah, tapi sebenarnya anak-anak ini sering sekali dipukul kepalanya, sehingga harus ada rujukan ke dinas kesehatan agar mereka juga diperiksa kepala. Nah, proses begini tuh kebetulan yang lapor RT. Sekolah bisa nggak lapor? Bisa. Jadi sekolah jika menemukan tanda-tanda kekerasan yang mungkin diduga berasal dari rumah, bisa dilaporkan. Kalau kita nggak ngelaporin, justru kita yang kena. Karena banyak kasus anak meninggal di tangan orang tuanya itu banyak. Bapak Ibu pasti pernah baca. Saya ketika jadi komisioner KPAI, saya pernah menangani kasus yang membuat saya sampai mengalami masalah psikis. Sampai saya itu sulit tidur karena penuh kecemasan, makan. Itu adalah satu peristiwa di mana saya melihat seorang anak itu umurnya 6 tahun, dibesarkan oleh seorang ibu yang dia ditinggal oleh ayah si anak ini ketika anak ini masih dalam kandungan. Ibu yang dulu bekerja, gara-gara punya bayi nggak bisa kerja. Neneknya karena rumahnya tidak mencukupi, tidak ada kamar lagi, jadi neneknya memilih bayarin kos. Nah, ibunya setiap ngelihat anak ini punya rasa kebencian pada ayahnya. Jadi kan sebenarnya orang yang nggak bahagia itu adalah orang yang mentalnya nggak sehat. Jadi kita juga gitu Bapak Ibu, kalau kita nggak sehat mental, ya kita akan memperlakukan orang lain dengan buruk. Dan Bapak Ibu, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik, tapi kita suka mengabaikan. Ya, Bapak Ibu misalnya gini, apa sih yang Bapak Ibu harapkan dari anak-anak Bapak Ibu misalnya? Terus jawaban kita, saya ingin membahagiakan anak-anak saya. Ibu dan Bapak udah bahagia belum? Kalau belum, gimana caranya membahagiakan anak-anak? Jadi bahagia dulu kita. Sebenarnya teori-teori pengasuhan anak itu tuh nggak terlalu penting ketika kita bahagia. Ketika kita bahagia tuh kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu, kayak misalnya gini ya. Bapak Ibu pasti punya tempat sampah di rumah. Tempat sampah itu coba diisi sampah tiap hari kan pasti. Tapi jangan dibuang keluar. Terus aja biarkan dia sebulan. Kira-kira apa yang terjadi? Bau, karena membusuk ya. Rumah nyaman nggak? Nggak, ada lalat pasti ya. Ada belatung, ada banyak. Jadi tuh kita nggak nyaman. Nah, sama halnya dengan jiwa kita, mental kita. Kita itu, anak-anak kita juga sama. Jadi kalau itu ada, kita tiap hari stres. Hidup kita itu penuh masalah loh. Satu masalah selesai, ada masalah lain. Coba ingat-ingat dalam hidup kita. Kan kita penuh masalah ya. Banyak masalah. Kalau banyak wijennya onde-onde ya Bu. Nah, kalau banyak masalah itu kehidupan kita. Nah, ketika kita itu banyak masalah nih ya Bapak Ibu, kita kemudian tuh taruh aja di tubuh kita. Nggak usah dibuang, nggak usah dilepaskan. Kira-kira apa yang terjadi? Ya tadi beracun. Dia meracuni tubuh Bapak Ibu. Orang yang diracuni tadi karena ada kebencian, ada kemarahan yang tidak tertumpahkan, ada itu kekecewaan, kecemasan, marah, itu bersarang dalam tubuh kita. Yang ada apa? Yang jadi sasaran anak-anak kita. Jadi kalau orang dewasa tuh lagi nggak sehat mental, anak-anak akan jadi sasaran seperti kasus yang barusan saya ceritakan. Jadi ini adalah anak-anak kita itu sama, tiap hari juga dia punya masalah. Bedanya anak-anak sama kita adalah kita bisa ngontrol, kita bisa mengelola, anak-anak kita enggak. Tapi banyak orang dewasa nggak bisa ngelola juga. Jadi misalnya waktu saya jadi guru gitu ya, saya tuh mencoba untuk tidak pernah melepas kemarahan pada murid-murid saya, sekesal apapun diri saya. Kenapa? Karena saya hanya tidak mau meninggalkan luka batin pada mereka. Jadi biasanya kalau marah gitu ya, saya bilang sama mereka, oke, ibu marah nih. Jadi ibu mau izin wudhu.
Karena saya merasa marah, saya keluar, ternyata nggak hilang. Saya tarik napas itu dengan hidung kita hitung 7, pakai hidung ditarik, lalu lepaskan dengan mulut kita, hitungannya 8 detik. Terus diulang sampai denyut jantung dan nadi kita. Itu kemudian hitungannya harus detik. Detiknya 7 detik minimal. Jadi misalnya saya menyapa Ibu Erni, Ibu apa kabar? Belum 7 detik kan? Hormon dopaminnya belum muncul. Munculnya itu pakai 7 detik dihitung. Iya. Maka ngomongnya harus agak panjang. Misalnya ke murid-murid. Halo anak-anak, apa kabar? Selamat pagi semua. Semoga sehat selalu ya. Kita akan memulai pagi ini dengan kan 7 detik, Bu. Nah, ketika 7 detik itu baru hormon itu muncul. Berikutnya lagi apa? Dengerin musik. Jadi kalau dengerin musik itu bisa bagus lagi kalau kita nyanyi. Lalu olahraga teratur. Olahraga itu membangun hormon dopamin. Jadi kalau kita lagi kondisi nggak baik-baik aja, dengerin musik itu. Dan satu lagi, boleh menangis. Anak laki-laki tuh nggak tabu nangis. Air mata diciptakan Tuhan untuk laki-laki dan perempuan. Tapi anak laki kita itu seringkali dibilang tabu menangis. Kamu laki-laki jangan cengeng, jangan nangis. Padahal air mata itu Tuhan ciptakan salah satunya bukan cuma untuk membersihin mata, tapi untuk membersihkan hati. Jadi ketika nangis, coba ingat-ingat, pernah nggak Bapak Ibu dapat musibah nangisnya lama banget? Setelah nangis, matanya bengkak, kepalanya pusing, terus ngantuk. Habis itu tidur. Setelah tidur, dapat jalan keluar kan? Terasa lega, terus gini, kayaknya aku harus melakukan ini. Kan gitu. Itu tuh alamiah yang Tuhan ciptakan. Jadi dimanfaatin. Gak apa-apa menangis. Laki maupun perempuan boleh. Jadi kalau ada anak murid kita menangis atau anak kandung kita nangis, laki maupun perempuan, biarkan, jangan didiamin. Udah diam, nggak usah. Udah, gitu, biarin aja. Kalau dia mau dipeluk, peluk. Kalau dia mau menangis sendiri di kamar, bilang, kakak mau sendirian, mau mama temenin apa enggak? Enggak, ya udah keluar ibu. Jangan maksain nemenin gitu. Oh enggak, mama mau kesini, nggak usah, lu dia mau sendiri kok. Tanya, anaknya ditanya gitu. Jadi keputusannya tuh di anaknya aja yang mutusin gitu. Jadi kayak gitu ya Bapak Ibu, prinsipnya adalah kita harus bahagia. Nah, maka kalau kita semua bahagia, sebenarnya kekerasan ini nggak perlu terjadi sih, gitu. Karena kita yang bahagia itu bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Next, nah ini tuh ada bentuk-bentuk kekerasan. Kita contohin ya. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini pun beragam. Coba Bu di next. Oke, nih kekerasan fisik. Ada tawuran jika jumlah orangnya banyak. Ada penganiayaan. Ini semua yang di sekolah ya. Penganiayaan tuh gini. Kita dikeroyok oleh beberapa orang ya. Terus kita nggak ngelawan. Itu namanya penganiayaan. Atau kita dipukul oleh satu orang tapi kita nggak ngelawan. Itu bisa jatuhin penganiayaan. Tapi kita dipukul, kita lawan. Nah, jadi perkelahian. Kan kalau tawuran mana ada korban, mana ada pelaku. Kalau nggak jadi korban ya kita jadi pelaku. Kayak gitu. Begitupun berkelahi kan. Nah, jadi berbeda cara penanganannya juga di sekolah. Karena saling memukul berarti berkelahi. Kemudian eksploitasi ekonomi ya. Tadi yang saya cerita anak 3 itu disuruh jualan tisu. Itu bentuk eksploitasi udah oleh orang tua. Kira-kira sekolah bisa nggak melakukan? Bisa aja. Contoh, waktu saya jadi kepala sekolah, saya mencoba menghentikan tradisi itu. Jadi adik kelas untuk sebuah pensi besar itu wajib jualan setiap minggu. Demikian ya video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan guru di dalam. Terima kasih. Wassalamualaikum.